Wait, you went off with who? Jack Lansford. Hai Sobat Rama, di sini gue mau cerita dikit nih. Gue baru aja nemu film yang menurut gue menarik untuk dibahas. Tapi bentar, balik lagi sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul? Kalau nggak ritual begitu kayak kurang aja. Nah, jadi film yang gue maksud tadi judulnya Silver. Film Hollywood yang satu ini menceritakan tentang seorang wanita Yahud yang terjebak dengan kasus misterius di apartemen barunya. Bahkan wanita ini sempat baku tempur asik sama salah satu orang misterius yang bakal ada di video ini. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi sama wanita itu? Buset, udah kayak acara TV aja. Nah, sebelum lanjut, biasalah, sabrek. Kalau udah, langsung pencet tombol loncengnya. Karena bakal banyak banget film asik-asik jos yang akan gue bahas di sini. Ya udah deh, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat seorang cewek yang berumur 35 tahun yang bernama Carly. Dia adalah seorang editor buku di sebuah perusahaan penerbit buku terkenal di sana. Office to office offering advice. You take a look at chapter 6, I think I might have cut too deep. Carly yang udah tinggal lama di kosannya yang jauh dari tempat kerjanya memutuskan buat pindah ke apartemen baru. I'm sorry I'm late. This midtown traffic, I swear I'll never get... Nah, di tempat tinggalnya yang sekarang ternyata ada misteri yang dia nggak tahu. Yaitu ada seorang cewek yang pernah tinggal di sana. Namanya Naomi. Beberapa hari setelah itu, Carly ketemu tetangga apartemennya di supermarket. Namanya Hale. Di sana, Hale menjelaskan tentang kejadian bundir yang dialami oleh Naomi. Naomi meninggoy karena dia meloncat dari lantai 24 di apartemen itu. Tepatnya di kamar Carly yang sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong nih, Hale adalah seorang psikologi lensa yang udah tinggal lama di apartemen itu. Setelah itu, karena tekad Carly buat pindah udah bulat, dia tetap mutusin buat tinggal di sana. The psychology of the lens. Singkat cerita, pas Carly lagi pindahan bareng-bareng, dia ketemu sama seorang cowok. Cowok itu berniat membantu Carly yang lagi angkat barang. Tapi di sana Carly menolaknya karena dia orang asing. These are getting heavy. Sorry. Keesokan harinya, Carly yang lagi sibuk di kantor tiba-tiba ditelepon sama atasannya. Atasannya ngajak Carly buat pergi ngedate sepulang kerja. Karena yang ngajak bosnya, Carly pun mengiyakannya. Nah, pas makan malam sama bosnya, tiba-tiba di sana dia kenal seorang bapak nakal yang bernama Jack. Jack adalah seorang autor terkenal atau penulis terkenal di sana. Dia pernah mencetak rekor bestseller berkali-kali. Pas basa-basi, Jack kaget karena ternyata dia satu apartemen juga sama Carly. Tapi karena omongan Jack yang sombong, Carly gak terlalu peduli dan gak suka sama Jack. Beberapa hari setelah itu, Carly pun mengadakan pesta perayaan tempat tinggal barunya dan mengundang teman sekaligus tetangganya ke sana. Di sana ada cowok yang mau bantuin dia waktu itu. Namanya Zid. Di tengah-tengah acara, Carly dan teman-temannya iseng ngintipin dua cowok yang lagi adu pedang di apartemen sebelah. Gak lama lagi acaranya pun selesai. Setelah itu Zid ngajakin Carly buat fitness bareng. Karena Carly baru kenal sama Zid dan takut Zid aneh-aneh, dia pun menolaknya lagi. Dan keesokan harinya Carly dikagetin dengan kabar yang buruk. Di sana ternyata Hale ditemukan bundir karena dia jatuh kepeleset di kamar mandi. Carly yang mengenal Hale dengan pribadi yang positif otomatis kaget mendengar kabar itu. Malam setelah kejadian itu, Carly sedang mencuci pakaiannya di ruang laundry. Tapi tiba-tiba lampunya mati.
Dia pun panik dan membuka pintu keluar. Tapi sayangnya pintu itu terkunci. Carly pun semakin panik karena teringat insiden yang dialami oleh Naomi. Karena takut mengalami hal yang sama, Carly pun mencari jalan keluar. Dan gak lama lagi, Carly dikagetin sama seorang cowok. Ternyata dia adalah Zid. Untungnya di waktu yang sama, Zid udah nelponin teknisi. Dan teknisinya datang buat benerin kelistrikannya. Karena malam itu Zid menyelamatkan Carly dari bahaya, Carly pun menyetujui ajakan fitness bareng dari Zid waktu itu. Akhirnya Zid dan Carly fitness bareng. Di sana Zid menjadi instrukturnya Carly sambil modus-modus gitu. Setelah fitness, Zid pun mengajak Carly pulang bareng. Tapi bukannya balik ke kamar masing-masing, Zid malah diem di kamar Carly sambil ngeluarin sepik iblisnya. Akhirnya sepik iblisnya berfungsi dan kali ini mereka pun fitness ranjang. Uhuy. Singkat cerita, Carly ketemu seorang cewek, yaitu tetangga barunya di lantai atas. Namanya Vida. Pas mereka lagi ngobrol-ngobrol, ternyata Vida bilang kalau dia lagi ada hubungan sama Jack. Oh God, no. I hate it. Setelah hari itu, Carly makin gak suka sama Jack karena dia sempat ngintip Jack dan Vida yang lagi berduaan di pinggir jalan. Mungkin karena Jack kasar sama Vida. Gak lama lagi, scene pun berganti. Terlihat Zid dan Carly yang hubungannya semakin dekat. Hal itu karena mereka sering banget baku tempur asik. Entah itu di kamar Zid maupun di kamar Carly. Walaupun begitu, sampai hari itu juga Carly belum bisa merasakan cintanya kepada Zid. Hal itu karena Carly masih trauma dengan kejadian Naomi dan Hale yang masih menjadi misteri. Carly punya firasat kalau kejadian Naomi dan Hale pasti ada hubungannya sama salah satu penghuni apartemen tersebut. Akhirnya Carly pun mencoba untuk menelpon Vida buat cerita. Tapi sayangnya Vida gak mengangkat telepon itu. Gak lama kemudian, Vida nelpon balik dan cerita tentang kejadian Naomi. Dia bilang kalau insiden Naomi terjadi karena kelakuan Jack. Carly pun menelpon Jack dan menginterogasinya. Tapi di sini Jack malah menuduh Zid. Karena semakin curiga, Carly pun bingung dan segera menutup telepon itu. Di satu sisi, ternyata Zid udah memantau percakapan Carly dan Jack lewat ruangan CCTV miliknya. Gak lama kemudian, Carly yang lagi beres-beres di kamar mendengar suara misterius dari kamar sebelah. Pas dia ngintip, ternyata orang itu adalah Vida. Carly pun keluar dan nanyain Vida tentang kejadian yang sebenarnya. Karena Vida takut, Vida pun bilang kalau dia lagi buru-buru dan gak bisa ngobrolin itu. Mereka berdua pun masuk kamar masing-masing. Tapi gak lama lagi, listrik apartemen mati untuk kedua kalinya. Vida yang harus pergi ke bawah otomatis memilih turun lewat tangga karena liftnya tidak berfungsi. Tapi gak lama kemudian ada seseorang yang mencoloknya dari belakang. Waduh, serem banget loh. Carly pun kaget karena teriakan Vida dan mutusin buat turun. Pas udah sampai di bawah, Carly makin kaget karena Vida udah terkapar lemas di sana. Di sana juga, Carly melihat Jack yang gerak-geriknya sangat misterius. Akhirnya, Carly kabur dari sana dan balik ke kamarnya. Tapi karena Jack mengejarnya, Carly pun makin panik dan malah masuk ke lift yang tidak berfungsi. Kemudian pas Carly udah berhasil nutup pintu lift, tiba-tiba tangan Jack masuk ke dalam lift itu. Kejadian pun semakin tegang karena hal itu. Tanpa basa-basi, Carly pun memukul tangan Jack yang berusaha masuk. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Nah, keesokan harinya ada seorang detektif yang akan menginterogasi Carly dan Jack. Setelah diinterogasi, ternyata detektif itu tidak memiliki bukti yang kuat. Akhirnya Carly dan Jack dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu, Carly pun cepat-cepat ke kamar Zid buat cerita semuanya.
Pas udah sampai di kamar Zid, Carly pun kesel karena dia baru tahu tentang ruangan CCTV milik Zid. Tapi di satu sisi, Carly yang baru aja diajak masuk ke ruangan tersebut tiba-tiba jadi takut. Dan pas Carly mau lari, ternyata Zid udah menutup pintu keluarnya. Setelah itu, Zid pun mulai menceritakan insiden yang dialami Naomi dan Hale waktu itu. Zid emang sengaja diem dan pura-pura nggak tahu masalah itu. Nah, setelah penjelasan Zid tadi, Carly jadi semakin curiga sama Zid. Nggak lama kemudian, Carly pun pergi dari ruangan itu. Singkat cerita, Carly yang baru masuk ke kamar tiba-tiba dijebak dari belakang sama Jack. Di sana Jack bilang kalau sebenarnya dia dijebak sama Zid pas kejadian Vida waktu itu. Dan di sana dia menjelaskan seolah-olah semua itu ulah Zid. Jack juga bilang kalau sebenarnya dia jatuh cinta sama Carly karena Carly sangat mirip dengan ibunya Jack. Looks like you, Carly. Hal itu karena rambut pirang, body sembriwing, dan yahut. Setelah itu Jack pun menceritakan tentang kejadian Naomi. Sebenarnya yang mendorong Naomi adalah Zid. Hal itu karena Naomi dan Zid sedang ada di hubungan yang gak beres waktu itu. Jack minta Carly buat nelpon Zid dan menyuruhnya datang ke kamar. Hal itu untuk memastikan penjelasan dari Jack tadi. Well, because... Setelah Carly membujuk Zed lewat telepon, dia pun datang. Tapi pas Zed masuk ke kamar Carly, tiba-tiba Jack udah mengancamnya dari belakang. Setelah itu, Zed pun mulai tuduh-tuduhan sama Jack di sana. Akhirnya Carly pun jadi makin pusing mendengar mereka berdebat. Gak lama setelah berdebat, Zed pun emosi dan terjadilah baku tumbuk di sana. Setelah berbaku tumbuk, Zed gak sengaja menekan senapan itu dan jeder. Jack pun meninggoy. Keesokan harinya, Zed dan Carly didatangi polisi untuk diinterogasi. Setelah mereka menjelaskan semuanya dan memberikan pembelaan mereka, polisi pun menangkap kesimpulannya. Ternyata kejadian Vida emang benar ulah si Jack. Dan karena hal itu, Zed otomatis dinyatakan tidak bersalah. Assaulted his ex-wife more than once. Nggak lama kemudian, mereka pun bubar dari ruangan interogasi itu. Sesampainya di kamar, Carly makin gak percaya sama Zed karena kejadian tadi. Setelah itu, Carly minta Zed buat menghapus semua rekaman CCTV-nya. Karena Zed gak mau, Carly pun mutusin akan menghapusnya sendiri. Singkat cerita, Carly yang mau menghapus rekaman CCTV ketemu sama Zed di ruangan itu. Gak lama lagi, pas Zed lengah, Carly pun mengambil kesempatannya untuk masuk ke ruangan penyimpanan di sana. Tapi gak lama lagi Zed ngeh dan langsung memutuskan kabel pintu yang ada di ruangan itu. Pintu ruangan penyimpanan pun terbuka. Pas Zed masuk, ternyata Carly udah siap buat baku tembak di sana. Dan tanpa basa-basi, Carly pun meluncurkan semuanya ke layar CCTV yang ada di sana. Akhirnya layar CCTV tersebut pecah satu persatu. Setelah itu, film pun selesai. Ending yang sangat anjay. Coba deh, kalian nonton filmnya, pasti seru banget. Apalagi ada adegan uhu-uhunya. Oke deh, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.